Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, pagi ini kita mulai belajar tentang subtema 3. Kalian siapkan buku tema satunya ya anak-anak. Sudah? Jika sudah, mari kita mulai pembelajarannya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kalian bisa buka buku kalian halaman 122. Anak-anak, kalian pernah lihat gerabah? Gerabah itu yaitu kerajinan dari tanah liat yang kemudian dibentuk lalu dibakar sehingga bisa awet beberapa tahun. Dahulu gerabah itu ada yang berbentuk kendil. Kendil itu tempat untuk air minum pada masa-masa dahulu. Masa Bu Ferry kecil juga ada. Sampai sekarang juga ada anak-anak. Biasanya bentuknya cobek juga ada. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Nah, di halaman selanjutnya ini ada bacaan ya anak-anak. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edu dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Anak-anak, Madura itu ada di mana? Ada di Jawa Timur. Sudah ada yang pernah ke sana? Jika belum, kita baca bacaannya bersama-sama ya anak-anak. Karena apa? Karena dengan membaca kita bisa mengetahui jendela dunia anak-anak. Mengapa demikian? Karena dengan membaca kita bisa melihat proses yang ada di belahan dunia manapun. Kejadian yang ada di belahan dunia manapun, maka disebut buku adalah jendela dunia. Karena dengan membaca kita bisa melihat peristiwa-peristiwa dari berbagai belahan dunia. Maka anak-anak juga harus rajin membaca ya. Kemudian ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah pengrajin kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian di sini ada gerabah dari Pulau Madura. Anak-anak, kalian harus membaca sampai selesai supaya kalian bisa mengetahui ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Peralatan pengrajin gerabah di sini juga sudah disebutkan. Untuk alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Yang pertama, panombuk atau penumbuk. Yang kedua, panempa atau penempa. Kemudian pangorek atau pengorek. Panyabungan, wadah air yang digunakan untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Pangalet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower. Ini galah berujung kawat lengkung. Di sini sudah ada ya anak-anak contoh-contoh dari alat tersebut. Adapun proses pembuatan gerabah di sini juga sudah dijelaskan anak-anak. Nah, kemudian karena kemarin Bu Ferry sudah bagikan form yang kesulitan kalian dalam pembelajaran daring, ternyata ada beberapa yang menginginkan supaya tugasnya itu ditulis di buku tulisnya. Ya, baiklah anak-anak. Kalau begitu, Bu Ferry sekarang tugaskan kalian
menulis berdasarkan bacaan di atas. Temukan ide pokok masing-masing paragraf. Anak-anak, untuk bukunya bisa kalian ambil di meja Bu Ferry. Yang ada di meja Bu Ferry semuanya sudah Bu Ferry nilai dan sudah Bu Ferry masukkan ke daftar nilai kalian. Kalian bisa ambil bukunya, kemudian kalian mengerjakan tugas halaman 127 ini ya anak-anak. Ini sampai 128. Besok akan besok ketika kalian sudah mengumpulkan akan Bu Ferry nilai, kemudian Bu Ferry masukkan ke daftar nilai. Kemudian ini ada kembangkan ide pokok. Ini belum ya anak-anak, kalian yang tadi saja tugasnya. Yang menentukan ide pokok paragraf ini ya, ini sebagai tugas bahasa Indonesia. Kalau kemarin SPDP dan juga matematika sudah Bu Ferry ambil nilainya, ada beberapa yang nilainya 100 di matematika. Karena apa? Karena mengerjakannya dengan maksimal. Nah, gerabah juga ada yang seperti ini anak-anak, yang dicat. Sehingga menjadi beberapa guci yang sangat cantik dan harga jualnya pun juga tinggi. Baik ya anak-anak, untuk pembelajaran 1 subtema 3 Bu Ferry akhiri. Bu Ferry sudah berikan tugasnya supaya kalian bisa mengerjakannya hari ini dan besok bisa dikumpulkan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.